Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan Bapak Ibu Guru Asjawat Seni 1 Situbondo dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin atas keberkahan Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita dan mengucap salawat kepada Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil dari pembelajaran saya, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Dan ini adalah temanya adalah membumikan budaya positif di sekolah. Selanjutnya ada 8 hal yang akan saya sampaikan terkait dengan konsep budaya positif. Yang pertama di sini adalah perubahan paradigma belajar, yang dimana nanti hal ini akan mengubah paradigma kita atau persepsi kita sebagai seorang guru. Selanjutnya di sini ada disiplin positif seperti alatnya memperhatikan dia. Dari situ ada nilai kebahagiaan serta ada kebutuhan dasar kita sebagai manusia yang nantinya akan kita paham pada penanganan hasil sekolah. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, posisi guru dalam menghadapi anak-anak, dan yang kelima serta ada segi eksekusi ketika kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh para siswa kita di sekolah. Nah, sebelum lanjut materi, kita akan nonton video dan terlebih dahulu. Aquele outro para cá, beleza? Aqui, essa. कैसे जाने भूले आए जाने कैसा दर्द आया सामने क्या है तेरे पुकार क्यों बता तुझको पार लेगा होगा वो मसीहा से तू ढूंढता है वो भी है तू तेरा रास्ता है तेरा है सहारा तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा Ya, mungkin ada pendapat dari teman-teman setelah tadi menonton ya, ada film ini dapat dari situ seperti biasa dari dulu polisi itu datangnya selalu yang belakang. Mungkin ada yang berpendapat, silakan pendapat tadi dari video yang Bapak Ibu tonton. Ada pendapat?
Intinya menyelesaikan masalah. Terima kasih Bu Dewi. Kemudian ada pendapat yang lain. Ya, silakan berikutnya siapa mungkin berpendapat. Memulai bukan itu harus mulai dari kesimpulan. Mantap. Terima kasih Pak Kunci tadi apa yang dikatakan Bu Dewi ya, bahwa ada suatu hal kolaborasi yang kemudian dari Pak Kunci itu tadi jawabannya adalah untuk suatu hal perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Jadi itu kalau kita gabungkan itu sangat menarik sekali bahwa kita untuk melakukan suatu perubahan yang pertama kita lakukan dari diri sendiri dulu. Kemudian kalau sudah kita lakukan, kita bisa mengajarkan apa yang tadi sudah disampaikan di situ ya. Jadi ketika ada melihat anak kecil yang tadi mengangkat, kemudian ada rekan-rekan yang membantu dan sebagainya, sehingga masalah tersebut sudah teratasi, bisa teratasi dengan baik. Seperti itu. Dan berikutnya ya, yang pertama adalah tetap belajar dengan paradigma baru. Yang intinya paradigma ini akan bermuara pada profil pelajaran Pancasila, yang dimana di sini ada juga pembelajaran diferensiasi, di mana kita sebagai guru itu harus bisa memberikan pelayanan yang prima kepada murid sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya, dan di mana ada profil belajar Pancasila itu ada lima yang bertakwa, bergotong royong, kemudian kreatif, siswa bisa mandiri, dan kemudian siswa juga bisa berbeda dalam pendidikan global yang dimana mereka harus saling menghargai ya. Dari mana siswa itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Oke, berikutnya di sini adalah ada miskonsepsi atau teknologi yang biasa di sini kita masih perlu tingkatkan lagi bahwa di sini guru itu yang pada miskonsepsi ini adalah sepenuhnya itu bisa mengontrol siswa. Kemudian berikutnya adalah bahwa semua hubungan positif itu efektif dan bermanfaat. Dan berikutnya adalah kalau kita mengkritik siswa ya, dan membuat mereka merasa bersalah terlebih dahulu, itulah yang anggapannya bisa membawakan karakter. Ya. Berikutnya tadi adalah bahwa semua orang dewasa itu juga bermasalah. Karena kita sebagai guru itu menyelesaikan masalah itu udah langsung marah-marah ya. Tidak menanyakan alasannya seperti apa dan sebagainya. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pendekatan telur kontrol. Yang pertama di situ adalah kita dulu beranggapan untuk stimulusnya semua kebutuhan siswa itu sama ya. Tapi kalau di kurikulum mereka bahwa kebutuhan setiap anak itu beda-beda, yang dinamai dengan proses pembelajaran diferensiasi. Sekarang dari segi kemampuan, ya latar belakang orang tua dan sebagainya itu adalah semua anak berbeda-beda. Jadi kita harus bisa mengakomodir sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya yang kedua adalah stimulus responnya semua orang itu tingkat hal yang sama. Jadi kita dalam menyikapi siswa yang di situ adalah setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi kita bisa menghargai pendapat dari banyak siswa dan kita tidak boleh memaksa dan bisa saling menghargai dari pendapatnya siswa satu dan lainnya masing-masing punya pendapat yang berbeda. Keluarkan sebagainya. Nah di sini adalah disiplin positif. Kemudian di disiplin positif ini diantaranya adalah siswa itu punya tanggung jawab. Harapannya setiap anak itu punya tanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Nah kemudian di situ ada disiplin positif juga merupakan harapannya tujuannya adalah bisa menumbuhkan kesadaran diri, bukan dengan alasan mereka ingin dipuji, mendapatkan penghargaan dan lain sebagainya. Kalau kita sebagai guru kan kita harus datang ke sekolah sebelum jam 7 atau di atas jam 7 lewat 1 menit pun. Alasannya apa? Kalau
Alasan kenapa kita harus selalu tidak terlambat sekolah, baik kita sebagai guru atau siswa, apakah kita takut mendapatkan hukuman, apakah kita takut akumulasi, atau mungkin ada pemikiran lain, dan apa alasan kita sebagai guru supaya tidak terlambat dan sebagainya. Kalau saudara di positifnya adalah kita kenapa agak supaya terlambat adalah kita punya rasa tanggung jawab. Kita punya rasa tanggung jawab untuk berada di kelas dengan mahasiswa tepat waktu dan juga tanggung jawab kita sebagai ASN yang pada intinya itu akan dicontoh oleh mahasiswa. Ya, jadi teladan. Kemudian berikutnya adalah tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, ini ada 3 hal. Yang pertama ada profil belajar Pancasila, kemudian ada PDPP, kemudian ada keterampilan di akomodasi. Kalau belajar Pancasila tadi kan udah ada yang namanya 6 ya. Yang pertama ada prima bertakwa, juga kebinekaan global. Selanjutnya ada prioritas, berkenalan kritis. Kemudian kalau untuk yang ada mendengar di sini, diantaranya ada harus rasa toleransi, hormat, menghargai kreativitas, pada rasa percaya diri dan komitmen. Untuk kami ini yang sekali ini itu ya bisa dipercaya, terus hati dengan hati dan tidak dengan apa dan dan di sini ada kebutuhan dasar manusia yang kalau semuanya bisa terpenuhi ini, insya Allah seseorang itu akan merasa bahagia. Ya, apa aja kebutuhan dasar manusia itu. Nah, di sini ada kemampuan untuk atau kebutuhan yang pertama adalah bertahan hidup. Yang jelas kita membutuhkan pakaian, papan, sandal, pangan dan sebagainya, termasuk dengan keamanan, kesehatan. Yang kedua adalah rasa kasih sayang manusia. Ya. Ada siswa yang kalau di rumah itu sering dimarahi dan sebagainya, dan ketika di sekolah siswa tersebut merasa apa dan sebagainya, ada suatu hal yang kurang ya. Oke. Jadi kalau rasa kasih sayang ya diterima ya. Kemudian butuh diperdulikan, membutuhkan kerjasama dan kelompok. Karena kalau di kelas itu mungkin Bapak Ibu menemukan ada seorang anak yang menyendiri dan sebagainya. Oke, kalau dan sebagainya ya kita bisa tanya berkali apa alasannya kenapa kamu bergabung. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah penguasaan kebutuhan. Jadi mereka itu yang misalnya berprestasi untuk diakui, untuk dihargai, supaya mereka tetap memiliki jiwa yang semangat ya, atas usaha mereka dalam berjuang. Di situ ada kebebasan di sini ya, mereka bisa mandiri, bisa mencoba hal yang baru, yang lebih menantang lagi. Nah, berikutnya adalah yang kelima sebenarnya kita sebagai guru juga butuh healing ya. Setelah ini kita menyusun rapor, kemudian bisa mendapat hadiah liburan saatnya dari guru. Alhamdulillah. Demikian juga siswa ya. Setelah beban dari hari Senin sampai dengan Sabtu ada di Bodia itu bisa karyaan, itu bisa bermain ya. Dari jalan. Kemudian motivasi manusia itu ada input yang pertama ada dari dalam dan dari luar. Tapi di situ kalau ekstensinya adalah dari luar dan dari dalamnya. Nah, motivasi ketika seorang anak itu mengerjakan tugas dengan waktu, dengan tepat waktu, atau seorang itu dia mendapatkan tepat waktu itu, yang pertama kalau timbul dari luarnya adalah dari ketidaknyamanan. Biasanya kalau anak yang terlambat kan takut dulu. Ini juga pada saat mereka mengumpulkan tugas di luar waktunya atau lebih batas waktu ya, karena banyak buku. Demikian juga ada yang berpendapat kalau
Mereka itu supaya tidak terlambat, mereka ini mendapatkan imbalan. Bahkan kayak saya sendiri ada untuk memberikan motivasi kepada anak saya untuk hafalan Al-Quran mungkin ya. Itu kadang saya memberikan firman, kalau kamu bisa hafal satu surat, ayah akan memberikan ini sambil dari kemudian motivasi itu bisa timbul dari dalam ya. Dan ini apa yang menjadi yang namanya kesadaran diri sendiri ya. Menjadi orang yang mereka inginkan dari perkara diri sendiri. Kalau seorang anak sedang sudah merasakan timbul dari kesadaran sendiri itu sudah sangat bagus kan. Bukan motivasinya itu dari kebal ataupun tidak untuk berkata. Tapi kalau dari aspeknya dia timbul dari dirinya sendiri itu yang sangat terjadi. Hal ini yang akan kita bantu nantikan kepada siswa. Berikutnya kita akan mengenal 3 macam ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kita akan lihat bedanya seperti apa. Kalau hukuman itu banyakkan kita itu satu arah itu diantaranya kita tidak memberikan kesempatan siswa untuk berargumen, tidak menanyakan alasan ya. Dan kebanyakan itu hukuman berupa fisik atau psikis. Misalnya seorang anak tidak berkegiatan, kita meminta anak itu untuk berdiri selama pelajaran sampai selesai. Mungkin ada juga yang diminta untuk menulis surat sampai 500 kali dan sebagainya. Jadi kalau hukuman seperti itu, ada juga yang terlambat siswa tersebut berdiri di yang berbeda. Berikutnya untuk konsekuensi ini itu adalah dibuat sesuai kesepakatan bersama. Kalau konsekuensi itu, kalau Bapak Ibu menjadi wali kelas dan membuat peraturan kelasnya. Nah, peraturan kelas ini nanti bisa menjadi Bapak Ibu konsekuensi. Dan juga dengan kita sebagai guru atau kita juga bisa untuk memberikan yang namanya kesepakatan kelas. Ya, misalnya ada Pak Afif, guru bahasa Madura. Kalau mengerjakan tugasnya tidak selesai dengan itu, konsekuensinya apa? Mungkin ada nilai kurang atau mungkin diganti dengan tugas yang lain. Selanjutnya ada restitusi. Nah, di sini paling banyak ya. Di situ kalau di restitusi itu membuat siswa itu tumbuh kesadaran dari dalam diri mereka. Ada kesadaran mereka merasa salah, itu yang paling penting juga. Dan di situ juga ada kolaborasi kerjasama dari guru dan siswa untuk menggali dari kesalahan tersebut itu apa yang harus mereka lakukan. Misalnya ada seorang anak yang sedang terlambat ke sekolah, kita tanya alasannya mungkin karena banyak orang tua dan sebagainya. Dan oleh karena itu kita mungkin bisa berkomunikasi sebagai orang kelas untuk bisa memberikan waktu kepada siswa tersebut belajar dan bisa ikut di awal yang sehingga kapasitas sekolahnya tidak terganggu. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol guru. Di situ ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, ada pemantau, teman, dan ada yang membuat rasa bersalah dan terakhir adalah manajer. Di sini untuk posisi yang paling tinggi seorang guru itu adalah terpilih atau posisi sebagai manajer. Sedangkan yang paling rendah itu adalah guru itu sebagai penghukum. Asalnya seperti itu. Nah, kita lihat untuk seperti ini. Di situ misalnya ada kasus siswa tidak memakai seragam yang lengkap pada saat upacara bendera. Nah, coba kita lihat ini. Kalau misalnya ada satu sekolah yang bukan di SMP 1 Bodo, misalnya di sekolah lain, di situ ada seorang siswa atau beberapa siswa yang tidak memakai seragam sekolah yang lengkap. Kalau sebagai penghukum, guru itu memberikan hukumannya misalnya adalah hormat kepada bendera selama 1 jam.
Nah, tapi kalau sebagai pemantau kita lihat di situ, ya kita naik pada penyampaian. Apa soal sekolah? Apa bukan ekspresinya dari di situ gurunya itu menyuruh untuk membeli seragam atau sekolah di OSIS. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah, kalau membuat rasa bersalah di situ, ya, gampang sekali bapak atau ibu harus memberitahu. Aku selalu saja mengecewakan bapak. Jadi membuat seorang anak itu dia merasa bersalahnya. Nah, kalau teman, nah ini beda lagi ya. Kalau teman seperti itu, apa yang disampaikan itu seperti layaknya seorang teman. Padahal itu dari kalau yang dari ini dia yang paling bagus adalah apakah kalau sesuatu. Jadi kita menanyakan kesalahan sesuatu, baru menanyakan alasan. Kalau sudah alasan kita ada apa yang solusi yang bisa kita lakukan. Jadi seperti itu ada yang kita lakukan. Kalau di posisi berbeda. Nah, berikut ini adalah ada posisi kontrolnya. Baik Bapak Ibu, di sini ada 5 soal ya. Ada 5 soal. Yang pertama adalah posisi kontrol apa Bu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Mungkin di posisi kontrol kalau soal guru apa itu? Bagaimana? Hukum ya. Sebagai kalian jawabannya ada yang mengatakan sama salah. Oke, kalian saya di sini adalah membuat rasa bersalah. Oke, soal yang kedua. Posisi kontrol apa? Aku tidak pernah melakukan. Gimana? Pendukung atau pemantau atau manajer? Bagaimana kondisi? Kalau hukum, oke. Nah, oke. Berikutnya, apa selama masalah ini? Lakukan demi bapak atau ibu ya. Bagaimana ya? Bagaimana ya? Selanjutnya kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak menggunakan jas. Mantap. Nah, dengan sekali dan jawabannya bapak ibu berikan semuanya dan semua ya sudah menguasai. Oke, berikutnya adalah mengapa perlu ada evaluasi bukan terbatas. Jadi kedua hal ini apakah sama? Tidak sama. Ya jelas kalau peraturan kawasan bisa saja bukan gurunya saja yang membuat, gurunya bukan peraturannya atau tidak. Peraturan memang dibuat bersama, tapi kalau yang implementasi itu untuk menimbulkan kesadaran itu bedanya. Tadi ada motivasi dan ekstensi. Kalau yang tadi lebih tinggi lagi kan motivasi yang tinggi. Dan kalau yang motivasi itu dibuat untuk supaya siswa itu bisa merasa dirinya itu apa ya, ada timbul motivasi yang ada pada diri siswa. Nah, di situ misalnya ada yang informasi itu sifatnya abstrak. Kemudian dibentuk dalam pernyataan positif. Nah, contoh kalimat yang dibuat dalam pernyataan positif ini. Misalnya ada peraturan jangan buang sampah sembarangan. Kalau dibuat kalimat positif lagi, kalimat tersebut yang tadi ada kata jangan buang sampah sembarangan itu bisa diubah menjadi buanglah sampah ada. Jadi seperti kita mau lebih dari kata yang istilahnya negatif. Berikutnya di situ membuat kalimat yang lebih mudah diingat.
sesuai dengan kondisi kelas yang mau diterapkan. Jadi setiap kelas itu memiliki keyakinan yang berbeda. Jadi nanti kita sebagai wakil kelas itu bisa mengajak siswa untuk membuat semuanya dengan kelas. Oke, jadi yang terakhir adalah terutama dari segitiga restitusi. Ya. Jadi kalau segitiga restitusi ini adalah proses dialog ya. Di situ supaya bisa menghasilkan peserta didik yang bisa mandiri dan tanggung jawab. Mandiri di sini adalah mereka bisa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara kita memberikan stimulus kepada siswa. Kemudian di situ adalah mereka bisa bertanggung jawab dari apa yang siswa telah lakukan. Misalnya ada seorang anak yang berkelahi karena penggarisnya itu dipatahkan. Ya. Cara kita mengenai dia, kita bisa pakai kedua anak tersebut. Misalnya ada satu anak yang mengatakan penggarisnya, ada satunya sebagai penggaris. Kita bisa bertanya alasannya dulu. Alasan kepada siswa yang mengatakan penggaris seperti apa? Kemudian juga yang jelas apa yang dilanggar. Selanjutnya adalah apa yang akan kalian lakukan kepada yang dilakukan kalian. Ini namanya tanggung jawab memahami komunikasi itu punya rasa tanggung jawab. Misalnya kita sama mengganti. Oke, ada 3 hal yang dilakukan dalam segitiga restitusi itu yang pertama adalah tadi yang menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan dan yang berikut tadi adalah validasi dan tidak ada yang salah. Oke, misalnya tadi contohnya ada siswa yang berkelahi karena penggarisnya dipatahkan. Jadi yang pertama adalah kita menstabilkan dulu. Nah di situ misalnya di sebelah sana adalah perempuan sana itu aja mungkin tempatnya. Mungkin ya di situ adalah kalimat yang mau menempatkan Bapak Ibu tidak mau mencari salah tapi Bapak Ibu dia mencari solusi dari permasalahan. Jadi kita menstabilkan siswa terlebih dahulu, kita menanyakan apa yang perlu dilakukan. Dan yang pertama adalah memberikan kesalahan itu Bapak Ibu juga dulu melakukannya di kelas. Dan kalau untuk validasi di situ kan pada ini itu adalah menanyakan alasannya karena setiap kali itu pasti untuk pertanyaan itu ya kita bertanya alasannya apa. Oke. Baik Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi ya. Jadi situ adalah menstabilkan Stop Pak, aku banget. Masa aku dikatain COVID? Apa? Ya aku marah lah. Aku dari nilai TK di depan kelas. Aku banget. Oh begitu. Ya pasti kamu ada kesalahan. sudah ada Sama bila ada yang berubah kemudian kemudian pada saat itu kamu mengatakan Ya saya kan cuma baik TK. Aku banget. Saya takut dia berumah. oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu. Iya, saya diam aja Pak. Ya saya bilang aja Pak. Ya saya bilang itu kan maksud saya di COVID Ya bagaimana mempertahankan agama itu sebagai penting untuk kemudian tidak berpikir jadi yang dilakukan. Iya Pak. Untuk saya masih bersabar dan saya menjelaskan. Sudah terus mereka, saya pasti tidak ada Ya pasti ya. Tapi kamu memilih sesuatu dari sana. Kamu memilih tidak berbuat lebih parah dari itu. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentah-mentah
Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, jadi orang lain. Mungkin aku itu saya jadi emosi. Jadi, tidak bisa sekali kena. Kamu yakin ada yang itu penting loh. Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus tahu ini. Namun ada juga keyakinan tapi boleh ada sikap mana? Ya, saya bisa berbakti. Mulai dari ini sebelum saya sudah sabar, Kira-kira kamu bersedia dengan masalah ini? sedia, Pak. Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab, Pak, ya, Pak. Dan Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? ya, nyaman lah. Bangga bisa berkata dan tahan. Baiklah, kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana seperti ini bisa dilakukan. Dengan ketua kelas, kalau Eva ini mana-mana ya di kelas ya? Hampir berkelahi nggak tadi? Sama siapa? Karena Dimas Kenapa? itu Dimas nanti sebelah saya terus masih tiap hari saya dicontekin dari Bang PR aja dan tugas-tugas juga selalu dicontek sama dulu saya. Oh gitu ya. Jadi ya wajar ya. Ketika saya berada di posisinya Reva juga, mungkin saya agak jengkel juga. Tapi ya nggak demikian. Nah, terus apa yang dilakukan Reva sama Dimas tadi? Saya tadi marah-marah ke Dimas, tak maki-maki Dimas sama saya. Terus saya nggak sadar ngegebrak mejanya Dimas. Oh bebas, tapi nggak sampai berkelahi ya. Oke. Ketika kamu tadi gebrak meja, apa sih alasannya kok bisa sampai seperti itu tadi? Saya kesel Pak, saya udah berusaha keras mengerjakan tugas saya sendiri, terus Dimas seenaknya untuk tugas saya. Oh. Ya jadi ya wajar ya ketika kamu udah marah kayak gitu, hasil kerja keras kamu diambil oleh Dimas. Nah tadi setidaknya nggak sampai menggebrak meja ya, soalnya hal itu nanti kalau sampai kalian berkelahi itu akan lebih buruk lagi. Tapi sudah bagus nih ya, sudah bagus kamu udah bisa menahan diri untuk tidak berkelahi dan sebagainya. Nah keyakinan kelas apa nih yang sudah Reva langgar ketika di awal itu berbuat menandatangani dari keyakinan kelas dengan wali kelas ini? Jadi menghormati teman. Ya betul ya, jadi Reva harus saling menghormati. Terus ketika hal ini terjadi lagi, mungkin apa yang harus Reva lakukan? Apakah Reva bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Apa yang akan Reva lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih sabar kalau ada anak-anak yang nyantek, kalau ada yang nyantek saya langsung bilang ke guru mata pelajaran atau ke kelas. Ya tepat sekali ya, apa yang Reva sudah sampaikan sudah berbuat demikian dan akan memperbaiki lagi. Jadi nanti ketika ada yang mengeluhkan dan sebagainya, silakan langsung sampaikan kepada guru yang sedang mengajar di situ ataupun bisa langsung ke wali kelas. Tidak Reva, saya apresiasi sudah bagus sekali dan ke depan semoga tidak terulang lagi ya. Oke, silakan kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revalina Kirana dari kelas 7E. Sangat senang sekali karena saya dapat berdiskusi dengan Pak Yatmono untuk mengendalikan emosi saya karena perilaku teman-teman kelas saya. Saya dapat banyak belajar, bersabar, dan menghormati teman-teman kelas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan ya duduk. Kenapa ngajian? Terlambat lagi ya? Dan sudah berapa kali sekarang? Dalam waktu berapa? Sudah berapa lama kok? Sudah 6 kali sekarang. Sebulan ya? Nah, ya kalau terlambat terus seperti itu ya kurang baik ya. Tapi memang
terlambat itu ya kita sebagai manusia punya kewajaran tersendiri ya. Tapi kita harus juga belajar dari keterlambatan tadi. Sudah 6 kali dalam waktu 1 bulan ini. Kita jadi harus memperbaikinya ya. Setuju kan ya? Nah sekarang terlambatnya kenapa kok bisa terlambat? Karena sering begadang sama HP, jadi saya kurang tidur. Main HP, terus sampai begadang, bangunnya siang ya? Ya. Oke, nah kira-kira kesepakatan apa sih? Kan kemarin waktu di awal Jihan sekolah di sini bersama dengan wali kelas sudah buat yang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan apa nih yang kamu langgar sudah 6 kali dalam sekarang ini? Disiplin, seperti mereka. Nah, jadi dia harus disiplin itu ya tidak hanya datang ke sekolah tentang disiplin itu, tetapi disiplin mengerjakan tugas juga ya, tadi datang tepat waktu gitu. Kira apa yang akan Jihan lakukan nih supaya nggak datang terlambat lagi? Saya akan tidur lebih awal dan masang alarm. Sip ya, nanti ya bisa langsung dipraktekkan. Nah, tadi kan Jihan udah menyebut yang namanya disiplin. Nah, menurut Jihan, apa sih disiplin itu? Keyakinan kawan. Menurut Jihan, disiplin penting nggak sih? Penting. Ya. Jadi disiplin itu ya, tidak hanya untuk datang ke sekolah juga harus disiplin, tetapi juga mengerjakan tugas juga harus disiplin, kerjaan-kerjaan lain juga harus disiplin. Demikian juga kalau Jihan berangkat ekstra juga harus disiplin. Karena disiplin itu merupakan salah satu kunci kesuksesan ya. Ya Pak, saya menyesal karena sudah sering datang terlambat. Jadi saya mau besar-besarnya. Baik, sudah langkah yang bagus sekali buat Jihan, sudah minta maaf dan sudah besar. Jadi sudah mau berjanji nih ya, akan tidur di awal dan sangat itu ya. Jadi semoga besok tidak terlambat lagi dan juga seterusnya. Itu ya. Saya silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Nuraliza dari kelas 7E. Saya senang sekali telah berdiskusi dengan Pak Yatmono tentang permasalahan saya, yaitu sering terlambat datang ke sekolah. Saya tidak akan mengulangi hal tersebut dan memperbaikinya dengan cara tidur lebih awal dan tidak bermain HP saat malam hari, lalu memasang alarm agar tidak terlambat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.